Welcome guys, kembali lagi bersama saya yang selalu mencoba menemani rasa mager kalian. Mumpung di suasana hari ulang tahun kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, kali ini saya akan merangkum film bertema perjuangan. Film ini menceritakan tentang ribuan tentara Jepang yang ikut berperang melawan tentara Belanda dan sekutu. Pasca Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Langsung saja, ini dia. Kisah akan berfokus pada seorang tentara Jepang berpangkat letnan bernama Takeo Shimazaki. Di skin awal memperlihatkan pertempuran tentara Jepang dengan tentara Belanda saat tiba di wilayah Indonesia, tepatnya di daerah Jawa. Berlanjut keesokan harinya, Shimazaki dan pasukannya mengunjungi pedesaan yang saat itu tampak sepi. Beberapa saat kemudian seorang nenek-nenek mendekati Shimazaki dan bersujud di kaki Shimazaki. Shimazaki yang tidak bisa bahasa Indonesia, ia berkomunikasi melalui penerjemah yang selalu di sampingnya. Nenek tersebut mengatakan telah menunggu kedatangan bangsa kulit kuning yang akan membantu masyarakat Indonesia sesuai mitos legenda Jawa, yaitu salah satu bait dalam ramalan Jayabaya yang telah turun-temurun. Dan nenek tersebut meyakini jika Shimazaki akan membantu kemerdekaan Indonesia. FYI ya, film ini dibuat oleh perusahaan Jepang dan Indonesia. Dan film ini bersudut pandang dari Jepang. Dan adegan nenek yang bersujud terhadap Shimazaki salah satu adegan yang membuat film ini tidak lolos sensor Indonesia. Kita lanjut lagi. Shimazaki berjanji pada nenek tersebut serta warga yang hadir akan membantu kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, Indonesia adalah saudara Asia dan wajib dibantu mengusir penjajah orang kulit putih. Sesuai dengan misi yang didapat dari Kekaisaran Jepang. Saat itu Belanda mengalami kekalahan sehingga Jepang datang ke Indonesia mengusir tentara Belanda. Dan adegan pengusiran dengan langkah diplomasi ala Shimazaki ditunjukkan dengan mengunjungi markas tentara Belanda. Setelah Belanda melakukan perundingan di internal mereka, akhirnya Belanda menyerah dan menyerahkan kekuasaannya ke pemerintah Jepang. Sekian berlanjut di mana Shimazaki menjadi kapten sekelompok prajurit lokal Indonesia yang dinamakan Seinon Dojo, yaitu cikal bakal dari PETA, yang akan dilatih militer oleh tentara Jepang sesuai kebijakan pemerintah Jepang masa transisi mengizinkan bangkitnya gerakan kemerdekaan Indonesia dan pembentukan organisasi pelatihan ketentaraan bagi orang-orang Jawa. Beberapa pemuda pribumi mendaftar tentara Seinon Dojo. Beberapa di antaranya ada Nur Hadi, Asep, dan Parto yang paling banyak tampil di skin. Ada pula Aryati sebagai sosok perawat yang menunjukkan minatnya terhadap kemerdekaan RI. Skin berlanjut, di saat jam istirahat latihan militer, seorang kapten lewat di depan anggota Seinon Dojo. Dan lekas semuanya memberi hormat, namun tidak dengan Nur Hadi yang tetap santai rebahan tanpa alas. Dan menjawab, "Bukannya ini masih jam istirahat, untuk apa saya hormat?" Pernyataan Nur Hadi membuat kapten itu marah besar hingga memukulnya. Nur Hadi yang keras kepala pun melawan pukulannya hingga akhirnya Nur Hadi ngambek memutuskan tidak melanjutkan menjadi pasukan Seinon Dojo. Hal itu diperlihatkan ketika semua anggota tidur, namun ranjang Nur Hadi kosong. Shimazaki yang bertanggung jawab di Seinon Dojo mendatangi Nur Hadi. Nur Hadi masih keras kepala dan tidak mau melanjutkan pendidikan militer tersebut. Akhirnya terjadilah pukul memukul antara Shimazaki dan Nur Hadi. Keesokan harinya Nur Hadi kembali ke asrama Seinon Dojo dan menerima hukuman berdiri berjemur dari pagi sampai petang. Shimazaki, pemimpin yang sangat istimewa, merasa jika ia juga bersalah sehingga ia ikut berjemur bersebelahan dengan Nur Hadi. Berbulan-bulan Shimazaki di Indonesia, ia tak lupa memberikan kabar terhadap ibunya melalui surat. Begitupun dengan Letnan Miyata yang dimana istri dan anaknya menerima surat darinya. Beberapa propaganda Jepang terhadap warga pribumi Indonesia terus dikeluarkan. Waktu terus berjalan, pimpinan Shimazaki menyuruh untuk membubarkan Seinon Dojo karena markas besar menganggap menimbulkan konflik antara tentara Jepang dan warga.
Shimizaki menentang kebijakan markas pusat, namun apalah daya, ia tidak bisa berbuat banyak. Kemudian Shimizaki mendapat kabar jika Jepang telah kalah perang. Ia ditugaskan untuk membawa pulang tentara bawahannya. Letnan Miyata yang berteman baik dengan Shimizaki memilih pulang ke Jepang. Suasana semakin ramai. Mantan anggota Shonen Dojo telah menjadi anggota PETA merayakan kemerdekaan 17 Agustus 45 di jalanan. Shimizaki bimbang apakah akan melanjutkan janjinya terhadap warga pribumi untuk membantu kemerdekaan atau patuh terhadap kekaisaran Jepang. Suasana semakin chaos. Jepang yang telah dinyatakan menyerah tidak bisa berbuat apa-apa ketika mantan pasukan didikannya melawan sekutu. Diperburuk lagi saat Nur Hadi, Asep, dan Parto langsung menemui Shimizaki untuk meminta senjata tentara Jepang. Namun, karena Shimizaki patuh terhadap kekaisaran dan sekutu, menolak memberikan senjata. Singkatnya, Nur Hadi menodongkan pistol terhadap Shimizaki dan mengancam akan berperang dengan tentara Jepang yang masih tersisa jika tidak memberikan senjatanya. Karena Shimizaki sudah terlanjur cinta terhadap Indonesia dan tidak mau ada pertumpahan darah, maka ia mempersilahkan Nur Hadi dan teman-temannya mengambil senjata di gudang. Letnan Miyata berpamitan salam perpisahan terhadap Nur Hadi dan menyerahkan pedangnya sebagai kenang-kenangan. Beberapa hari kemudian, Shimizaki ditangkap sekutu karena telah melanggar perjanjian menyerahkan senjata terhadap warga pribumi. Dan ia disiksa, dikandangkan di penjara markas tentara sekutu. Begitupun Letnan Miyata yang ditangkap oleh sekutu karena dosa masa lalunya, dituduh telah menyiksa dan membunuh tentara Belanda saat perebutan wilayah. Hingga akhirnya ia tewas disiksa oleh sekutu, padahal sudah ngabarin ke anak istrinya jika ia mau pulang. Kemudian Nur Hadi, Parto, dan Asep CS menyerang markas sekutu untuk membebaskan Shimizaki yang sudah tepar babak belur. Dari situ akhirnya Shimizaki bertekad melanjutkan cita-cita awal membantu warga Indonesia untuk berperang mengusir Belanda dan sekutu. Haryati yang masuk ke barisan PETA merawat Shimizaki dan kedekatan mereka akhirnya menimbulkan cinta. Shimizaki ikut bergerilya dan berperang melawan Belanda dan sekutu. Sampai akhirnya dia terkapar demam dan kemudian Haryati kembali yang merawatnya. Setelah siuman, pasukan Jepang di bawahannya sudah menunggu dan berikrar setia melawan Belanda dan sekutu. Singkatnya, setelah hari-hari penuh dengan peperangan, akhirnya Shimizaki dan Haryati menikah di suatu pedesaan yang berlatar belakang Candi Borobudur. Karena saat itu, ibu kota sementara Indonesia berpindah ke Yogyakarta, sehingga ia melawan mengusir Belanda dan sekutu di wilayah Jogja. Peperangan berlanjut hingga akhirnya semua pasukan Jepang tewas semua, dan tersisa Shimizaki yang masih hidup. Namun, tidak lama Shimizaki pun tewas oleh musuh yang mengendap-endap dari pepohonan. Haryati yang menghampiri Shimizaki di saat ia ditembak merasa sangat sedih dan nangis gak karuan. Skin berganti di masa akhir peperangan. Anak Letnan Miyata mengunjungi makam ayahnya yang berdampingan dengan makam Takeo Shimizaki. Tampak Nur Hadi tua beserta istri sebagai veteran perang. Kemudian menyerahkan pedang kenang-kenangan Letnan Miyati ke anaknya. Dan film pun berakhir. Film ini sebenarnya cukup menarik ya, tapi dilarang tayang di Indonesia karena beberapa adegan. Semoga film ini dapat membakar semangat nasionalis kita. Sampai jumpa lagi di film selanjutnya. Jaya, jaya, jaya.